Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa hidup di zaman ini itu susah, terutama di zaman media sosial. Karena kemudian semua orang bisa berkomentar, lalu memberi penilaian, lalu menghakimi. Sangat mudah. Bahkan ada orang yang mengatakan sekarang ini kecepatan tangan kita itu lebih cepat daripada pikiran kita. Tuk 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 tuk, send gitu. Tidak sempat mikir. Karena memang ketika kita bertambah berat badan lalu jadi gemuk, orang berpikir kita makan terlalu banyak. Tidak hati-hati dalam memilih makan. Tapi kalau kita mulai kurus, orang pikir kita sakit. Sakit apa kok kurus gitu. Ada saja. Kalau kita terus terang ngomongnya ceplas-ceplos, kita dianggapnya kasar. Tapi kalau kita diam, dianggapnya kita itu pengecut. Ada saja. Kalau kita pakai baju bagus, pamer. Kalau kita pakai baju sederhana, wah miskin dia, kasihan. Diberikan baju baru apa ya? Ada saja. Kalau kita sukses, berhasil, wah dianggapnya kita itu sombong. Tapi kalau kita jatuh, kita dianggapnya itu malas. Jadi apa saja itu bisa diomongi dan bisa negatif. Maka sebetulnya hidup zaman sekarang ini susah. Kecuali kita berani. Pertama, pokoknya fokus pada pertumbuhan pribadi. Fokus pada spiritual growth. Membangun kehidupan yang kita inginkan sendiri. Melakukan apa yang kita sungguh bahagia. Tanpa menyakiti hati siapapun, tanpa mencari konfirmasi dari siapa saja. Yang kedua, kita memilih teman-teman yang ada di sekitar kita yang tidak menghakimi. Yang bisa menerima kita apa adanya. Pakai baju bagus, ya dipuji, waduh rapi, bagus. Pakai baju sederhana, wah kamu sekarang udah mulai sederhana, tapi tetap bersih dan bagus. Dalam keadaan apapun selalu positif. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang memang suportif, yang mengerti value kita. Kalau enggak, udah tinggalkan saja. Kita tidak berhutang apa-apa dengan mereka. Dan percayalah, sebetulnya kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Tidak bisa mengubah orang lain. Makanya berjuang, chasing, berusaha supaya orang lain respect sama kita, itu keliru. Supaya orang lain respect sama kita itu, justru kita harus bertumbuh secara pribadi. Yakin bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Dan berusaha terus-menerus menjadi versi terbaik kita masing-masing. Terutama dalam hal spiritual. Hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Bukan hanya dimensi jasmania saja. Sadar bahwa kita itu spiritual being. Kita itu cinta, kasih. Karena Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Dan karena itu, kasih itu overflow, mengalir effortless, alami, natural. Dan kemudian kita fokus supaya kita bisa menjadi pembawa harapan, pembawa kedamaian, pembawa sukacita, dan selalu bersyukur. Fokus itu saja. Dan kemudian mencoba mensyukuri setiap peristiwa, karena Tuhan berkenan melibatkan kita dalam rencananya yang besar. Sehingga kita masuk dalam peristiwa itu. Tidak perlu menghakimi. Karena penghakiman kita kemungkinan besar salah. Juga tidak perlu menuntut orang lain tidak menghakimi. Karena kita tidak punya kemampuan itu. Lebih baik fokus melakukan apa yang sungguh membuat kita bahagia. Membuat kita merasa utuh, penuh. Dan setapak demi setapak menuju kepada kehidupan yang sungguh kita impikan. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting kemudian menjadi sumber kebahagiaan. Sesuatu yang positif.
sumber harapan, sumber kedamaian. Di situ kemudian bagaimanapun juga orang akan tetap memperhatikan kita. Tetapi kita kemudian sudah tidak terlalu fokus pada konfirmasi dari orang lain. Karena kita mengerti apa yang kita lakukan. Lebih baik kita justru terlibat dalam proyek Tuhan yang begitu besar. Karena memang Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Dan karena itulah kita diciptakan. Tidak bisa diganti oleh orang lain, maka kita tidak perlu juga menjadi seperti orang lain. Sudah ada yang seperti itu, nggak perlu ada dua, satu sudah cukup. Tetapi tidak ada yang seperti kita. Dan karena itu, lebih baik kita fokus menjadi versi terbaik kita masing-masing. Hidup lebih damai, lebih penuh syukur, orang lain menilai apa, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena itu lebih mengungkapkan tentang orang yang menilai itu, bukan tentang kita. Penilaiannya adalah ekspresi dari proses batinnya. Dia menerima informasi, kemudian diolah dengan informasi lama yang sudah dia punya, dan kemudian menghakimi atau menilai. Maka kita tidak perlu mengambil hati, sekaligus juga tidak perlu sakit hati. Tetap saja fokus pada spiritual growth, pertumbuhan rohani. Makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, makin mampu menerima orang lain, semesta, dan menerima Tuhan juga. Tetapi memang awalnya harus menerima diri sendiri. Diri kita itu ada positif, ada negatifnya. It's okay. Itulah yang membuat kita manusiawi. Tetapi kalau kita bisa mengasihi, bisa mengampuni, kita kemudian sadar bahwa di dalam diri kita juga ada unsur ilahi. To err is human, to forgive is divine. Bersalah itu manusiawi, tidak usah terlalu pusing. Yang penting kita bisa mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Nah, itu kemudian kita menjadi ilahi. Dan tetap mencintai. Tugas dan pekerjaan kita hanya satu, membongkar seluruh hambatan yang membuat kita kurang mampu mencintai. Dan kemudian ketika semua sudah dibongkar, kita bisa kemudian mengalir sebagai cinta yang tanpa hambatan, meluap, naturally, effortless. Dan kemudian orang-orang di sekitar kita merasakan kedamaian, syukur, dan sukacita. Tapi tetap ada orang yang menilai negatif, tetap ada, nggak masalah. Karena bukan itu poinnya, bukan itu yang penting. Yang penting kita kemudian bisa mengalami diri sebagai cinta yang terus mengalir tanpa syarat. Pada saat itulah kita sadar bahwa kita sudah bersatu dengan Tuhan sejak kita ada di dunia ini. Karena barang siapa mencintai, mengenal Allah, dan berasal dari Allah. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.